dan kita harus berpolitik dengan bergembira. Bang Ade Armando, politiklah dengan bergembira, Bang Ade. Tapi udah lumayan. Hajar, Kaisang gebuk Ade Armando, beri peringatan keras, berpolitiklah dengan gembira bang. Denny Siregar ngakak bukan main. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di PSI. Semoga dengan darah baru di PSI kita bisa menyebarkan politik gembira, politik yang senang, tidak menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Nah, kalau tadi yang pengen berpolitik dengan bergembira atau yang berencana pengen masuk ke politik tapi kok masih takut-takut, ayo semuanya bisa login ke PSI. Nah, di sini kemungkinan cerdiknya Kaisang ya. Padahal juga barusan dilantik sebagai ketua umum di Partai Solidaritas Indonesia. Di sini yaitu Kaisang akan sowan ke Megawati. Nah, apakah ini adalah kode akan bergabungnya PSI yaitu mendukung Ganjar Pranowo? Ya, di mana kita ketahui kan pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo sudah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo pada Rakernas di PDIP pada waktu lalu. Di sini pun PSI kan juga bahkan akan tegak lurus terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, bisa jadi di sini yaitu di kepemimpinan Kaisang di sini yaitu PSI akan dinahkodai dan akan mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Dan PSI mendukung Kaisang, ya saya dengan senang hati hadir di sini. Bagaimana sih sosok Mas Kaisang sendiri sebenarnya di mata Bang Ade Armando? Maksudnya apa memang dia mempunyai kapabilitas atau memang karena dia anak milenial mungkin bisa membawa perubahan, itu seperti apa? Kalau saya sih memang saya merasa ini adalah era Indonesia harus berubah. Harus hadir pemimpin-pemimpin muda. Sebagai contoh kalau dari partai saya makanya mendukung PSI. Saya sudah bosan dengan partai-partai besar, tapi juga dengan para pemimpin di setiap kota ya. Saya berharap orang-orang seperti Kaisang atau juga Gibran kan sudah terbukti nih kakaknya di Solo kan sangat berhasil. Dia bisa menunjukkan seorang pemimpin yang berkualitas, berintegritas. Nah, Kaisang memang kita belum kenal terlibatannya dalam dunia politik. Tapi kan kita bisa menilai dari apa yang dia lakukan sebagai seorang profesional entrepreneur gitu ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mau kadernya bisa berpolitik secara gembira tanpa mencela orang lain dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Maka dari itu, dirinya juga mengajak masyarakat yang mau terjun ke politik untuk login ke partainya. Dalam kesempatan itu, Kaisang sempat berguyon. Ia meledek kadernya, Ade Armando. Kaisang berkata kepada Ade untuk berpolitik dengan gembira yang diiringi dengan tertawa. Lebih lanjut, ia berharap dengan darah baru di PSI, partainya bisa menyebarkan politik gembira dan tidak jadi momok menakutkan bagi masyarakat. Untuk itu, ia bilang tidak usah ragu untuk masuk PSI. Ini tentu tamparan telak bagi Ade Armando. Apa yang diungkapkan oleh Kaisang merupakan ledekan kepada Ade yang dianggap sebagai sosok yang kontroversial di PSI. Sayang banget PSI masih mempertahankan orang ini ya. Melalui laman akun Twitternya, Denny Siregar pun juga sempat menyinggung Ade Armando. Seperti terlihat pada 4 Oktober 2023 kemarin, Denny Siregar pun mencuitkan, "Bang Ade Armando kok trending? Ada apa?" sambil menyindir. Selama ini memang Ade Armando dikenal vokal, menyerang berbagai pihak, termasuk PDIP. Seolah berharap elektabilitas PDIP turun dan mereka mau target market pendukung PDIP mengalir ke PSI. Tapi cara-cara seperti ini adalah cara yang tidak perlu. Saya terus terang nggak paham kenapa dan apa maksudnya Ade Armando terus-terusan menyerang PDIP yang notabene nggak pernah nyenggol dia sama sekali, bahkan menyerang dan menyebarkan hoax soal Ibu Megawati. Rakyat Indonesia geli sama hoax-hoax dan fitnah-fitnah, apalagi framing yang nggak jelas datanya, tapi disebarkan. Dan atas nama demokrasi mereka menganggap punya hak. Ade Armando kelihatannya juga nggak bisa membedakan antara kritik dan fitnah. Lalu setelah terbukti fitnah, ia cuma cengenges-cengenges minta maaf. Untung yang menghadapi orang PDIP yang sabar ya. Coba kalau yang disikat itu Anies atau Prabowo, bisa dikirim mawar kali ya, untuk yang ngerti-ngerti saja.
Tapi Ade Armando malah kelihatannya bangga atas begitu hina dirinya sebagai pengajar ilmu sosial namun menyebarkan fitnah. Aneh banget waktu diledek malah bangga. Gak tahu deh pikirannya bagaimana. Orang ini langsung disikat sama Yunarto Wijaya. Yunarto pun mengatakan bahwa enak amat bikin fitnah, cuma diledekin sama ketumnya. Percaya deh, selama ada Ade Armando, PSI nggak bakalan kemana-mana. Kenapa? Karena dengan keberadaan Ade Armando, justru potensi PSI dirusak secara internal tetap ada. Saya kira Kaisang harus segera memecat kadernya yang menyebarkan fitnah dan hoax. Fitnah dan hoax yang pernah ia keluarkan itu ada beberapa, yang pasti dia sudah mengakuinya juga. Kader PSI katanya anti korupsi, tapi kok nggak anti hoax ya? Semoga saja PSI bisa segera berbenah. Dan untuk Ade Armando, sadarlah sebelum terlambat. Ade Armando ini memang pantas ditampol dan dipermalukan oleh Kaisang. Ade ini orang PSI yang merusak dan menurunkan elektabilitas PSI sampai titik nadir pun memuji-muji tim kreatifnya si ayah pecundang penipu bangsa dengan hoax Ratna Sarumpait. Saking gak ada pencapaian si Prabowo yang bisa dibanggakan, Ade malah membangga-banggakan tim kreatifnya Prabowo. Sungguh, koplak orang ini. Relawan Prabowo makin menggila mengatakan bahwa modal terbesar menjadi pemimpin adalah ikhlas. Bahkan konyolnya mereka mengatakan Ganjar gak ada pencapaian. Sungguh saya mau dosa tapi kok takut ketawa. Ganjar Pranowo disebut tidak ada pencapaian. Gila kali ya? Orang semacam Ade ini adalah kumpulan orang sakit hati yang kelihatannya menurut keyakinan saya terlihat tergiur sama kantong tebalnya si pecundang. Jadi mohon PSI evaluasi kader koplak macam dia ini. Dan cocok banget sama Kaisang yang sudah menghantam dengan keras. Jadi bagaimana menurut Anda? Duar, Denny Siregar, Nasdem diobok-obok. KPK tetapkan mantan Syahrul Yassin Limpo tersangka korupsi. Paloh Mumet, Anies lebih puyang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Gimana Pak? Bang, ada yang sampaikan Bang? Gimana Bang? Komennya Pak? Komentar aja Bang. Komentar. Taruhnya lagi di rumah nggak Bang? Bang, berangkat dikit aja Bang. Bang. Bang, sampai diusir Bang. Kenapa diusir Bang? Bang, itu Bang, tidak ada Bang. Sedikit aja Bang, sedikit aja Bang. Ada kasus yang diselidiki oleh KPK. Tanyakan ke sana. Tanyakan ke sana. Kan bola balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bola balik saya sampaikan, sekecil apapun. Nah itu urusannya siapa? Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Pola-pola yang terjadi hari ini itu hampir sama atau mirip sekali dengan Joni Plate, karena Syahrul Yassin Limpo ketika dipanggil oleh KPK untuk panggilan pertama itu nggak hadir gitu. Nah itu sama seperti si Joni Plate. Dulu ketika Joni Plate dipanggil oleh Kejaksaan Agung juga mangkir, juga nggak datang dengan alasan yang sama, lagi ada tugas negara. Surya Paloh itu dalam sebuah pertemuan yang sangat tertutup katanya gitu ya, itu mengatakan bahwa jangankan di penjara katanya, dibunuh pun saya tetap mendukung Anies Baswedan. Jadi kayaknya Surya Paloh juga sudah punya feeling kalau dia juga akan masuk ke penjara. Jadi jangan ditarik semua permasalahan pidana, kejahatan pidana ini dikaitkan dengan politisasi atau kriminalisasi. Tidak, ini semata-mata penegakan hukum. Jadi ini menurut saya semakin sempurna penderitaan dari Partai Nasdem. Kalau ini benar-benar terjadi bahwa nanti KPK akan menetapkan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian kita, menjadi tersangka kalau terbukti atau ada dua alat bukti yang menuju dan menunjukkan bahwa Syahrul Yassin Limpo memang ada indikasi melakukan korupsi, menurut saya ya harus tetap diteruskan. Dan ini merupakan tragedi atau prahara bagi Partai Nasdem. Pegiat media sosial Denny Siregar mencuitkan kabar mencengangkan. Seperti dilansir dari akun X-nya, Denny Siregar memposting sebuah berita dari CNN Indonesia. Breaking news, KPK dikabarkan tetapkan mantan Syahrul Yassin Limpo tersangka.
Dennis Siregar memberikan caption berikut ini. Habis BTS terbitlah Food Estate, Nasdem habis diobok-obok, sambil menyertakan emoji tertawa. Nah, kalau kita lihat, seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan telah menetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan itu menindaklanjuti peningkatan status dugaan korupsi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kata sumber CNN Indonesia melalui pesan tertulis Jumat 29 September, yang bersangkutan SYL sudah jadi tersangka. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Satu diantaranya melalui penggeledahan rumah dinas SYL yang dilakukan Kamis 28 September hingga pagi hari ini. Kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL, yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya menyampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan. Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud. Syahrul sudah pernah diperiksa KPK pada 19 Juni lalu. Kala itu ia diperiksa kurang lebih selama 3 jam. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur pernah menyampaikan bahwa ada 3 klaster dugaan korupsi yang tengah didalami di lingkungan Kementan. Ia menyampaikan itu usai Syahrul diperiksa pada 19 Juni lalu. Di sisi lain, menanggapi penggeledahan rumah dari Syahrul Yassin, Nasdem melalui Ahmad Sahroni memberikan tanggapannya. Kata Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, Jumat 29 September, saya baru dengar berita ini, tapi karena sudah demikian biasanya langkah KPK sudah melalui prosedur yang benar. Sahroni mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku. Selain itu, ia menyebut akan menunggu keterangan resmi KPK. Ia berkata, kita hormati dan kita dukung proses hukum yang dilakukan KPK dan kita tunggu keterangan dari KPK setelah ini. Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNN Indonesia, pimpinan KPK menyepakati Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementerian Pertanian lainnya sebagai tersangka. Berikut informasi yang diperoleh CNN Indonesia dari sumber internal KPK bahwa perkara dugaan TPK tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023 SPNN Lidik 05 LID.01.00/01/01/2023 tertanggal 16 Januari 2023 disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL Menteri Pertanian RI tahun 2019-2024. CNN Indonesia telah berusaha menghubungi Syahrul Yassin Limpo melalui telepon dan pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi kabar ini, tapi sayangnya pesan gagal terkirim. Ya, kita tunggu saja. Yang kita tunggu juga adalah bagaimana sikap Surya Paloh nantinya. Apakah sama dengan sikapnya terhadap kasus Johnny Plate ataukah dengan mantan sekjen yang dulu Rio Capella? Yang pasti, KPK telah menyatakan mentan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka. Jadi otomatis Nasdem harus siap dengan imbasnya, karena hal ini juga akan menentukan nasib capres yang diusung.